Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Linda Khadijah, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6 di STI Dr. KHZ Mutakin. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai pengembangan pembelajaran materi Al-Quran Hadis di madrasah. Ditonton ya. Teman-teman, di sini aku tuh mau ngejelasin tentang pengembangan pembelajaran materi Al-Quran Hadis di madrasah. Teman-teman tahu nggak sih caranya gimana ya mengembangkan pembelajaran materi Al-Quran Hadis di madrasah tuh? Simak baik-baik ya. Jauh lebih lanjut mengenai pengembangan materi Al-Quran Hadis, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih belajar itu? Belajar secara psikologis adalah perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Itu merupakan hasil dari interaksi antara dia dan lingkungannya. Apabila seorang pelajar memiliki perubahan tingkah laku ke arah lebih baik, artinya pelajar tersebut memiliki interaksi dengan lingkungannya dengan baik. Jadi teman-teman, belajar tuh bukan hanya transfer knowledge atau transfer pengetahuan, tapi juga memiliki tujuan atau memiliki definisi adalah berubahnya tingkah laku seorang pelajar kepada yang lebih baik, ke arah yang lebih baik. Selanjutnya adalah pembelajaran. Menurut salah satu ahli, yaitu menurut Gagne, tahun 1977, pengertian pembelajaran adalah seperangkat peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung beberapa proses pembelajaran yang bersifat internal. Tadi aku ngomongin tentang belajar, lalu sekarang adalah pembelajaran. Jadi singkatnya, pembelajaran adalah peristiwa untuk mendukung sebuah pembelajaran. Pembelajaran adalah untuk mendukung sebuah belajar. Gimana sih belajar yang baik itu? Nah, kita simak baik-baiknya di pembelajarannya. Pembelajaran udah. Kita akan belajar tentang mengembangkan materi Al-Quran Hadis. Teman-teman, Al-Quran tuh apa sih? Al-Quran secara bahasa yaitu bacaan atau yang dibaca. Sedangkan secara istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir melalui malaikat Jibril dan merupakan wahyu Nabi Muhammad dan apabila kita membacanya kita mendapatkan pahala. Sedangkan hadis itu apa sih? Hadis secara harfiah adalah baru. Al-Quran dan hadis merupakan salah satu sumber utama umat Islam di seluruh dunia. Teman-teman, lalu apa sih urgensi atau pentingnya mempelajari Al-Quran hadis di madrasah? Salah satunya adalah di jenjang madrasah ibtidaiyah atau secara umumnya adalah SD. Pentingnya adalah kita tuh untuk mempersiapkan generasi muslim sejak dini untuk memahami pedoman agamanya. Juga besar harapan dengan pembelajaran sejak dini adalah untuk mencetak generasi di masa depan yang terampil dalam pelaksanaan isi kandungan Al-Quran dan hadis itu sendiri. Jadi kalau misalkan di madrasah ibtidaiyah secara dasarnya adalah untuk menciptakan generasi muslim yang berakhlak seperti isi kandungan dari Al-Quran dan hadis sendiri. Apalagi kalau di madrasah selanjutnya, misal di madrasah sanawiyah, di madrasah aliyah juga tidak kalah penting, karena untuk menyiapkan, bukan lagi untuk menyiapkan, tapi juga merupakan implementasi dari generasi muslim. Dan kalau misalkan pembelajaran Al-Quran hadis itu harus terus di-charger, tidak hanya untuk disiapkan, namun juga diulangi lagi, diimplementasikan sambil dipelajari teorinya. Itu terjadi dalam madrasah ibtidaiyah, dalam madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah. Lalu, faktor apa aja sih yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan pelajaran tuh? Pertama,
Mengetahui karakteristik peserta didik. Teman-teman semua, kita tuh pasti udah tahu kalau misalkan karakter setiap manusia itu berbeda-beda. Begitupun peserta didik. Misalnya dalam satu kelas, itu tidak hanya memiliki satu peserta didik. Minimalnya, misal ada 20 orang, dan 20 orang itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Setiap anak tuh berbeda-beda dalam keunggulannya. Misal, si Ani unggul dalam pengetahuannya atau dalam skill nalarnya. Sedangkan si Bagas itu lebih unggul dalam keterampilannya, dalam sikapnya. Seperti itu. Jadi kita tuh harus memahami dulu yang menjadi karakteristik peserta didik. Kalau misalkan kita udah paham sama karakter peserta didik, maka akan terbangun yang namanya chemistry, dan anak-anak jadi enjoy diajar sama guru tersebut, diajar sama kita nih. Misal karakteristiknya udah hafal kita, lalu chemistry-nya udah terbangun, maka kita akan dengan enjoy mentransfer ilmu-ilmu yang kita sudah pelajari terlebih dahulu kepada anak-anak. Lalu yang kedua, menyesuaikan metode pembelajaran. Teman-teman, metode pembelajaran tuh ada banyak banget. Yang biasa dilakukan tuh yang pertama, ada metode pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah rencana tindakan atau rangkaian kegiatan selama pembelajaran itu berlangsung. Jadi yang tadi metode pembelajaran, terus juga ada media pembelajaran, ada materi pembelajaran, itu termasuk dalam strategi pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran itu tidak hanya fokus pada saat kita menjelaskan materi. Kalau metode pembelajaran kita pada saat menjelaskan materi itu diatur dalam metode pembelajaran. Sedangkan strategi pembelajaran itu dari mulai guru datang ke dalam kelas, duduk, menyampaikan pembelajaran, juga menyajikan tanya jawab, setelah itu ada evaluasi, itu termasuk dalam strategi pembelajaran. Ada banyak banget strategi pembelajaran tuh. Salah satunya adalah ada strategi pembelajaran inquiry. Inquiry itu memberikan siswa kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, dan masih banyak lagi tentang strategi pembelajaran. Lalu yang terakhir ada evaluasi pembelajaran, atau kalau misalkan kita sering dengar itu evaluasi pembelajaran tuh kayak ulangan harian ataupun ulangan tengah semester, ulangan akhir semester. Ini yang merupakan evaluasi pembelajaran. Pembelajaran disampaikan secara efektif atau tidak itu dilihat dari evaluasi pembelajaran. Hasil dari evaluasi pembelajaran merupakan tolak ukur dari selama pembelajaran itu berlangsung. Apakah berhasil atau tidak, tersampaikan atau tidak, efektif atau tidak. Karena belajar lama aja tidak cukup, bukan tidak mungkin teman-teman. Belajar lama aja tidak cukup, namun juga harus efektif. Karena apa? Karena materi yang kita sampaikan itu harus sampai kepada si anak. Jadi teman-teman semua, di sini kesimpulannya pembelajaran hari ini adalah yang pertama mengenai cara mengembangkan pembelajaran materi Al-Quran Hadis di sekolah. Kenapa sih Al-Quran Hadis itu penting? Karena untuk menyiapkan generasi dan juga untuk mencerjar generasi-generasi. Karena kalau misalkan implementasi tanpa teori itu nanti tidak akan baik ya, kurang baik seperti itu. Lalu tadi tuh ada 5 faktor. Yang pertama ada apa sih? Yang pertama ada tadi tuh mengetahui karakteristik peserta didik. Yang kedua, menyesuaikan metode pembelajaran. Yang ketiga, tempat pembelajaran. Yang keempat, strategi pembelajaran. Yang terakhir, evaluasi pembelajaran. Dari seluruh rangkaiannya adalah pembelajaran hari ini adalah yang pertama mengenai cara mengembangkan pembelajaran materi Al-Quran Hadis di sekolah. Kenapa sih Al-Quran Hadis itu penting? Karena untuk menyiapkan generasi dan juga untuk mencerjar generasi-generasi. Karena kalau misalkan implementasi tanpa teori itu nanti tidak akan baik ya, kurang baik seperti itu. Lalu tadi tuh ada 5 faktor. Yang pertama ada apa sih? Yang pertama ada tadi tuh mengetahui karakteristik peserta didik. Yang kedua, menyesuaikan metode pembelajaran. Yang ketiga, tempat pembelajaran. Yang keempat, strategi pembelajaran. Yang terakhir, evaluasi pembelajaran.
dari seluruh rangkaiannya adalah pembelajaran itu harus disampaikan secara efektif dan efisien. Lama saja tidak cukup kalau misalkan murid tidak mengerti apa yang kita sampaikan. Apa yang kita sampaikan itu harus sampai kepada murid. Murid harus paham apa yang menjadi materi yang kita sampaikan. Seperti itu. Teman-teman semua, saya mungkin cukup sekian video pembelajarannya. Sampai jumpa di lain waktu. See you next time. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mohon maaf ya kalau misalkan ada salah-salah kata.